Seorang bayi laki-laki dibuang di tempat sampah di Natar, Lampung Selatan. Sekda Lampung Utara Leko mengecek kondisi rumah dinas Bupati. Tabi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Semuanya kami rangkum dalam iNews Lampung. Penemuan bayi laki-laki di tempat pembuangan sampah di Desa Pemanggilan Natar, Lampung Selatan mengejutkan warga. Kini bayi malang tersebut dirawat kepala desa setempat. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Sesosok bayi laki-laki ditemukan di lokasi tempat pembuangan sampah Desa Pemanggilan Natar, Lampung Selatan. Beruntung bayi tersebut berhasil diselamatkan warga setempat. Menemukan bayi dibuang di tempat sampah. Penemuan bayi laki-laki yang masih lengkap dengan tali pusarnya ini pertama kali ditemukan oleh salah seorang warga yang melintas di lokasi kejadian. Warga curiga karena mendengar tangisan bayi dari tumpukan pembuangan sampah. Mereka lalu melaporkan peristiwa tersebut ke rumah pamong desa setempat. Warga bersama kepala desa kemudian mendatangi lokasi tempat kejadian dan mereka menemukan sesosok bayi malang ini dalam kondisi tertelungkup. Dikerubungi semut di dalam kantong plastik berwarna hitam di atas tumpukan sampah. Bersama warga, bayi malang ini kemudian dievakuasi ke rumah pamong desa setempat. Bayi dirawat oleh istri kepala desa yang kebetulan berprofesi sebagai bidan desa setempat. Dan benar dan tidaknya kita cek rupanya sampai ke tempat TKP. Ya benar ada pas dalam keadaan posisi dibungkus di plastik kresek warna hitam. Terus posisi dalam telungkup, kepala masih di dalam kresek. Segitu kita langsung angkat, ada nangis pun masih ada rupanya. Kita ragu apa dan meninggal rupanya kita angkat begitu langsung nangis, jerit-jerit nangis. Kita nggak tahan, sedih ngelihatnya, nggak tega posisinya, apalagi posisi dirubung semut, penuh dengan semut badan itu, karena lagi masih ada tali pusatnya masih ada juga, masih nempel ari-arinya itu masih ada sehingga di tempat sampah sampah itu kita angkat, kita evakuasi, kita bawa ke rumah. Sampai di rumah posisi masih kotor semua, kita bersihkan sama ibunya dan dirawat sampai saat ini. Alhamdulillah rupanya sehat. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sudah kita beri nama belum Pak? Ini Pak. Alhamdulillah. Kepala Desa Pemanggilan Natar, Lampung Selatan, Hasbi, memutuskan akan merawat bayi malang tersebut. Bayi malang tersebut bahkan disekolahkan dan akan diperlakukan seperti anak sendiri. Lagi bayi, ganteng sekali kamu nak. Hasbi, Kepala Desa Pemanggilan Natar, mengatakan ia dan keluarganya akan mengadopsi bayi malang ini. Mereka akan merawat serta menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Bayi tersebut bahkan telah diberi nama dan didoakan oleh ulama serta warga setempat. Nah, kalau untuk sampai saat ini Pak, sudah kita beri nama belum Pak? Ini Pak. Alhamdulillah sama abangnya sudah kasih nama Amlan Darmawan. Sudah diresmikan tadi, sudah diselawatkan di masjid sama-sama dengan tokoh-tokoh agama sekecamatan Natar. Artinya anak ini akan kita rawat sepenuhnya ya Pak? Insya Allah, memang kalau berkehendak sama Allah, memang kita diamanahkan untuk dititipkan kita, akan kita rawat, akan kita besarkan, akan kita bina, akan kita sekolahkan. Insya Allah cita-cita memang kita pondokkan, mau kita pondokkan di sekolah utama agama. Meski demikian, Hasbi berharap aparat kepolisian dapat melakukan penyelidikan serta menangkap pelaku yang telah tega membuang bayi tersebut. Dia juga berharap pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, mobil bus pengantar rombongan pengantin terperosok ke jurang di Lampung Barat. Sopir bus yang tidak memahami medan jalan menjadi penyebab mobil masuk jurang. Beginilah kondisi mobil bus terjun ke dalam jurang sedalam 15 meter di Tanjakan Pampangan, Pekon Tebalioh, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat. Bus mengangkut rombongan pengantin dari Lampung Utara menuju Suwoh, Lampung Barat. Bus bernomor polisi BE7570YU ini rusak parah. Kaca jendela pecah dan ringsek. Sopir bus yang tidak memahami medan jalan diduga menjadi penyebab mobil terperosok ke jurang. Ya istilahnya mungkin ya nyeplos rem itulah, kan belum, sopirnya itu belum kena arah ke sini gitu. Jadi ya mungkin ya belum tahu medan lah dia. Ini kendaraan apa sih, Bang? Mobil bis. Mobil bis, bawa apa? Bawa penumpang orang mau ke tempat saudaranya nikahan. Itu kejadiannya kapan sih, Bang? Semalam jam 3.14 menit. Ya kita cuman dengar suara getuman mobil itu aja. Langsung yang di dalam mobil banyak yang minta tolong. Terus kita lari ke sini kan, cuman aku sama kakak sama orang ini, orang 3. Terus aku bangunin warga itu. Gimana posisinya itu yang di dalam mobil itu, Bang? Keadaannya? Ya, yang parah itu sekitar di dalam itu sekitar 7 orang. Ada yang luka-luka? Ada yang patah kaki juga. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Dari 29 orang penumpang, 23 diantaranya mengalami luka ringan dan tengah menjalani perawatan di puskesmas setempat. 6 penumpang yang luka berat dirujuk ke RSUD Alimuddin Umar, Lampung Barat. Dalam kecelakaan bus pengantin ini berawal dari kendaraan bus berangkat dari Kota Bumi sekitar pukul 10 malam bergerak mengarah ke Liwa, terutama di Suwo. Sekitar setengah jam dari Kota Liwa, kendaraan terperosok karena out of control. Rem yang tidak baik. Ketika di turunan, mobil terperosok ke dalam jurang dengan ketinggian sekitar 15-25 meter ke bawah. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Korban bus pengantar pengantin yang terperosok ke jurang di Lampung Barat sedang menjalani perawatan di puskesmas dan rumah sakit setempat. 2 pasien dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Sebanyak 23 penumpang yang mengalami luka ringan akibat bus yang ditumpangi terjun ke jurang. Rata-rata korban menderita memar dan luka robek di bagian tangan dan kaki. Korban menjalani perawatan di puskesmas Batu Brak. Sementara 6 penumpang yang menderita luka berat seperti patah tulang dan robek di bagian kepala dirujuk ke RSUD Alimuddin Umar untuk perawatan yang lebih intensif. Korban tidak mengetahui secara pasti kronologi kecelakaan. Saat peristiwa terjadi, mereka sedang dalam kondisi tidur. Saya posisi tidur. Posisi tidur semua ya? Iya, tahu-tahunya ya udah di situ. Udah ditarik sama Ciamet itu saya. Berarti emang posisi ibu nggak sadarkan diri ya? Enggak, tidur itulah. Nggak tahu-tahunya ya udah ditarik itu, udah ditolong keluarin dari mobil itu. Kalau yang untuk ibu rasakan sekarang gimana? Ini pegel semua ini dari sini. Kalau sini enggak. Mau kemana? Mau nikahan adek. Nikahan ya? Informasi terakhir dari RSUD Alimuddin Umar, 2 korban luka berat yakni kondektur dan seorang penumpang dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk, Bandar Lampung. Ya, jadi korban oleh puskesmas sebanyak 23. Ada 6 korban yang luka berat. Ini kita rujuk ke Rumah Sakit Alimuddin Umar Liwa. Rata-rata Pak, korban sendiri luka di bagian apa? Jadi rata-rata korban luka di bagian kepala dan ada sebagian yang patah kaki. Saat ini kondisi para korban? Kalau yang dari puskesmas ini masih dalam observasi. Kemudian yang di Alimuddin Umar
menurut informasi tadi dari rumah sakit bahwa ada 2 yang kira-kira melemah dan akan dirujuk ke rumah sakit Abdul Muluk. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Sekda Lampung Utara Leko mengecek kondisi rumah dinas Bupati. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Ponet Mulia Asri, Kabupaten Tulang Bawang Barat, terkonfirmasi positif COVID-19. Guna mencegah penyebaran, aktivitas puskesmas dihentikan untuk sementara. Seorang tenaga kesehatan di Puskesmas Ponet Mulia Asri, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, terkonfirmasi positif COVID-19. Perempuan berusia 34 tahun ini dinyatakan positif COVID setelah Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung mengeluarkan hasil uji swab-nya. Tenaga kesehatan ini memiliki riwayat kontak langsung menangani pengobatan pasien COVID-19 pada September lalu. Pasien COVID-19 tersebut akhirnya meninggal dunia. Dengan adanya kasus ini, Dinas Kesehatan setempat mengambil langkah menutup sementara Puskesmas Ponet Mulia Asri. Untuk sementara pelayanan kesehatan dialihkan ke puskesmas terdekat. Uji swab yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung, ini ada 1 tenaga kesehatan kita yang bertugas di Puskesmas Ponet Mulia Asri, hasilnya positif COVID-19. Untuk itu, Dinas Kesehatan mengambil langkah untuk sementara 14 hari ke depan akan kita tutup pelayanannya. Kita sudah melakukan. Petugas Dinas Kesehatan telah melakukan rapid test kepada 57 orang tenaga kesehatan lainnya dan juga swab kepada 20 orang tenaga kesehatan yang pernah kontak langsung. Semua tenaga kesehatan yang dirapid test menunjukkan hasil non-reaktif. Namun untuk hasil swab masih menunggu hasil dari Lab Kesda Provinsi. Hasil laboratorium tadi malam ya, kita dapat informasi dari provinsi. Hari ini tim dari Dinas Kesehatan dan tim dari RSUD melakukan rapid test massal dan swab massal. Nah, swab massal ini kita lakukan bagi tenaga kesehatan maupun keluarga yang dalam seminggu terakhir kontak erat dengan pasien E. Sedangkan yang lainnya kita lakukan rapid test massal. Saat ini pasien sedang menjalani isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat. Kondisi fisik pasien membaik. Dengan adanya kasus ini, Kabupaten Tulang Bawang Barat kembali zona kuning untuk ketiga kalinya. Dari Tulang Bawang Barat, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Hasil uji swab. Beralih ke informasi lain, aset rumah jabatan Bupati Lampung Utara seluruh isinya masih lengkap pasca ditinggalkan Agung Ilmu Mangkunegara. Rumah jabatan Bupati tersebut siap dihuni, begitu Budi Utomo dilantik sebagai Bupati definitif. Sekda Lampung Utara Leko mengecek rumah jabatan Bupati di Jalan Ratu Alamsyah Prawira Negara Kota Bumi. Pengecekan seluruh aset meliputi seluruh ruangan beserta isinya. Kondisi ruang utama, ruang tamu, kamar hingga dapur terlihat terawat. Perlengkapan dan peralatan juga berfungsi sebagaimana mestinya. Aset tersebut lengkap sesuai dengan daftar inventarisasi barang. Siapan karena setelah pelantikan Pak Bupati segera masuk dan menghuni rumah dinas. Maksudnya jalan kita sementara? Semua peralatan dan perlengkapan lengkap dan tersedia semua sesuai dengan tempat dan peruntukan. Sekda mengecek kondisi rumah dinas Bupati karena Budi Utomo berencana langsung masuk ke rumah dinas usai dilantik menjadi Bupati Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Alvan, iNews melaporkan. Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI Lampung Utara
melaksanakan bakti sosial ke sejumlah pondok pesantren. Kegiatan ini untuk mendukung peran pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan COVID-19. Bakti sosial merupakan sumbangsih kepada pesantren di tengah pandemi COVID-19. Abdesi menyalurkan bantuan berupa sembako serta sabun pencuci tangan dan masker. Mereka juga mensosialisasikan protokol kesehatan untuk memutus rantai COVID-19. Pengurus dan santri dihimbau mematuhi protokol kesehatan di setiap kegiatan di pondok pesantren. Ya, mudah-mudahan kita akan menyampaikan kepada khususnya santri-santri, kemudian khususnya pada pesantren, ketua-ketua pesantren, agar kita mematuhi yaitu protokol kesehatan, terutama mencuci tangan, memakai masker, kemudian menjaga jarak di dalam waktu pembelajaran. Pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Kasus corona mempengaruhi perekonomian dunia. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang DPRD Metro berkomitmen memperjuangkan pendidikan informal. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pandemi COVID-19 mengubah dunia pendidikan formal. Kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan dan diganti dengan daring. Pendidikan informal dapat menjadi salah satu jalan untuk menjaga kualitas pendidikan. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan dengan air dan sabun. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pendidikan informal menjadi salah satu pendidikan yang penting bagi anak. Terlebih saat masih dalam pandemi COVID-19 yang memaksa anak-anak untuk tidak keluar jauh dari lingkungan rumah. Sayangnya pendidikan informal saat ini tak begitu mendapat perhatian lebih dari pemerintah. DPRD Metro berjanji akan memperjuangkan pendidikan informal agar lebih mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Anggota DPRD Kota Metro, Ria Hartini, mengunjungi salah satu taman pendidikan Al-Quran atau TPA di Kelurahan Hadimulyo Barat, Metro Pusat. Ria mengunjungi tempat tersebut untuk mengetahui langsung proses belajar mengajar. Hal ini ia lakukan lantaran pendidikan informal seperti mengaji di TPA tersebut kerap luput dari perhatian pemerintah. Padahal, pendidikan informal merupakan salah satu pendidikan yang penting untuk membentuk akhlak spiritual anak. Selama kegiatan pandemi ini seperti apa dan bagaimana? Selama kegiatan ini tetap mengadakan ibadah tetap, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain sarana, insentif tenaga pengajar juga kerap luput dari perhatian. Namun belakangan ini insentif bagi tenaga pengajar sudah mulai didistribusikan meski belum maksimal pengelolaannya. Saya akan coba nanti menanggapi permintaan Bapak itu berkenaan dengan apa permintaannya Bapak? Proyektor ya. Hari untuk pemerintah informal ini bagian dari supportnya adalah memberikan insentif ya kepada guru-guru ngaji. Udah itu ya? Sudah. Oh sudah ya. Tapi memang ada beberapa karena seperti kata Bapak tadi ada yang masih baru.
mengajar di TPA ini. Mbak, ini kan kota metro kan kota pendidikan yang religius nih ya. Sudah terpenuhi belum dengan kegiatan mengaji seperti ini dengan insentifnya yang segitu, itu udah terpenuhi belum? Untuk mewujudkan kota metro religius dan pendidikan ini adalah salah satunya ya. Kalau untuk tercapai keseluruhan belum, tapi ini saya katakan sudah lebih baik ya, lebih bagus untuk mewujudkan kota metro yang religius dan kota berpendidikan. Ke depan saya akan coba koordinasi dengan semua yang berkenaan dengan kota pendidikan dan terkhusus lagi untuk pada guru ngaji untuk meningkatkan insentifnya. Ini kan masih dalam masa pandemi corona nih ya, COVID-19. Kegiatan ngaji seperti ini kan juga penting. Gimana cara untuk mengimbanginya biar ngaji tetap jalan? Anggota DPRD Ria Hartini berjanji akan memperjuangkan pendidikan informal agar lebih mendapat perhatian, baik dari segi sarana maupun insentif para tenaga pendidiknya. Hal ini tak lain untuk mewujudkan Metro sebagai kota pendidikan cerdas dan religius. Ngajinya sendiri asli. Ngaji namanya siapa? Ada Dewan Galak karena kita masih dalam kondisi COVID ya, kita tetap berjalan tapi kita harus dalam standar kesehatan tentunya. Oh, tempat belajar saya lihat kalau untuk tempat belajar ya belum memenuhi standar ya. Cuman saya ini ke depan kita akan bantu mereka supaya lebih bagus untuk tempat-tempat belajar atau TPA-nya atau tempat ibadah tentunya. Oke, Mbak, ini kan tadi sudah tadi sempat ngobrol sama pengurus sama gurunya juga itu. Apa sih yang mereka keluhkan? Seperti tadi harapan dari Bapak guru ngaji ini sendiri dan pengurus masjid, mereka menginginkan untuk contohnya alat proyektor ya, supaya mereka lebih maksimal untuk mengajar anak-anak ngaji yang berada di DPR. Untuk ke depan saya akan koordinasi dengan kawan-kawan DPR untuk pendidikan informal untuk mewujudkan kota pendidikan unggul, cerdas, dan religius. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra, iNews melaporkan.